Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai metode SMART, Simple Multi Attribute Rating Technique. Metode SMART merupakan metode yang pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977. SMART merupakan teknik pengambilan keputusan multi kriteria ini didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif terdiri dari sejumlah kriteria yang memiliki nilai-nilai dan setiap kriteria memiliki bobot yang menggambarkan seberapa penting ia dibandingkan dengan kriteria lain. Pembobotan dan pemberian peringkat ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatif terbaik. Pembobotan pada SMART Simple Multi Attribute Rating Technique ini menggunakan skala antara 0 sampai 1 sehingga mempermudah perhitungan dan perbandingan nilai pada masing-masing alternatif. Proses pemodelan metode SMART yaitu urutan dalam penggunaan metode SMART menurut Goodwin dan Brick tahun 2004 adalah sebagai berikut, yaitu menentukan banyaknya kriteria yang digunakan, menentukan bobot kriteria pada masing-masing kriteria dengan menggunakan interval 1 sampai 100 untuk masing-masing kriteria dengan prioritas terpenting, hitung normalisasi dari setiap kriteria dengan membandingkan nilai bobot kriteria dengan jumlah bobot kriteria menggunakan rumus, yaitu normalisasinya itu W yang ke C dibagi jumlah W yang ke C ya. W yang ke C bobot suatu kriteria dibagi total bobot semua kriteria ya kan. Jadi misalnya kriteria apa dibagi totalnya, total berapa kriteria tadi. Kemudian memberikan nilai parameter kriteria pada setiap kriteria untuk setiap alternatif. Yang kelima, menentukan nilai utility dengan mengkonversikan setiap kriteria pada masing-masing kriteria menjadi nilai kriteria data baku. Nilai utility diperoleh dengan menggunakan persamaan. Nah, ini dibedakan antara biaya dan keuntungan ya. Cost dan benefit ya. Kalau nilainya itu termasuk kategori biaya, maka UI A yang ke I sama dengan C max min C out dibagi C max min C min kali 100. Kalau keuntungan UI yang ke AI sama dengan C out sama dikurangi C min dibagi C max dikurangi C min dikali 100 ya. UI yang ke AI adalah nilai utility alternatif I pada kriteria I gitu. C max nilai kriteria maksimal, C min nilai kriteria minimal, C out I nilai kriteria ke I ya. Nah, yang keenam itu hitung nilai akhir masing-masing dan menggunakan rumus dari metode SMART, yaitu U yang ke AI sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai yang ke M dari W yang ke J dikali U yang ke I untuk A yang ke I ya, dimana I nya adalah 1, 2 dan seterusnya sampai yang ke M. WC ada nilai pembobotan kriteria ke J dan K kriteria. U A yang ke I adalah nilai utility kriteria ke I untuk kriteria ke I ya. Pemilihan keputusan adalah mengidentifikasikan mana dari N alternatif yang punya nilai fungsi terbesar. Nah misalnya ini studi kasus ya. Suatu perusahaan A ingin mempromosikan jabatan tertentu, akan tetapi pihak BSDM atau pengasuh sumber daya manusia agak kesulitan dengan banyaknya kriteria-kriteria yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Di sini ada kriteria
dan nilai utility yang sudah ditentukan dan bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Jadi kriteria dan nilai disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jadi misalnya kriteria dan bobotnya ini, pengalaman kerja ini kita ranknya ada misalnya 25 sampai 35, nilainya 100, 15 sampai 24 tahun 75, 5 sampai 14 tahun 50, kurang dari 4 tahun 0. Nah, ini untuk pengalaman kerja. Kita kasih bobot untuk pengalaman kerja 30%. Kemudian nilai prestasi kerja. Nah, misalnya ada nilainya sana itu dari prestasinya ada A, B, C, D, E. Nah, kalau A 100, B 80, C 60, D 40 dan E 10. Nah, untuk bobotnya 40% ya. Kemudian untuk kesehatan sangat baik, cukup, kurang, sangat kurang ya. Ini baik, sangat baik 100, baik 80, cukup 60, kurang 40, sangat kurang 10. Ini kita kasih bobot 10%. Kemudian usia lebih dari 40 tahun 100, 35 sampai 40 ini ya, sampai 40 ya. Ini kan lebih dari 40 agak keliru sedikit ya. Ini coba kita koreksi. Ini adalah 40. Nah, kalau yang ini lebih dari 4 berarti 41 ke atas ya. Nah, 75, 28 sampai 31 itu 34, 50, 21 sampai 27, 25, kurang dari 1, 0. Ini kita kasih buat 5% gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita akan menormalisasi bobot kriterianya ya. Langkahnya menormalisasi bobot kriteria sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari pengalaman kerja tadi kan 30%, nilai prestasi kerja 4%, kesehatan 10%, usia 5%. Ini kalau total 85 kan. Jadi tidak boleh ini ya. Nah, ini kita akan normalisasi. Ini kan kalau total kan tidak 100 ini kan ya. Kita normalisasi. Caranya bagaimana? Ini ya dibagi dengan ini ya. Dibagi dengan ini. Jadi 30% dibagi 8% jadi 0,35. Ini dibagi ini. Ini dibagi ini dibagi ini gitu ya. Ini kalau total nanti harus 1 ya. Jadi begitu caranya ya. Ntar saya akan tulis ya, tulis. Ini berarti diperoleh ini 30 dibagi 85. Yang tadi itu. Ya. Itu kan? Itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang tabel awal nilai kriteria ya. Jadi misalnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang di alternatifnya adalah Yati, Nunu, Yai, dan Atiko ya kan? Nah, ini 1 ini benefit, 2 benefit, 3 kos, 4 kos. Nah, ini adalah nilainya, nilai dari apa tadi? Dari setiap alternatif ini ya, setiap alternatif. Nah, di
sini sudah saya tambahkan untuk yang tadi ya, bobot kriteria tadi. Misalnya Yati itu untuk yang kriteria pertama dia umurnya berapa gitu. Oh, apa itu? Pengalaman kerjanya berapa tahun? Ini di ring ini, maka nilainya 75. Jadi Yati ya, masa kerjanya ini, maka nilainya adalah ini. Gitu ya. Kemudian apa itu untuk yang prestasi ya, prestasi ternyata dia itu dapatnya di ring ini ya, kerja maka nilainya adalah 60 ya, gitu. Begitu dengan Nunu pengalaman kerjanya atau masa kerjanya dia dapat 50, berarti ringnya ada di sini ya, gitu ya, gitu. Nah, demikian untuk yang lain. Jadi tinggal melihat nilainya nanti berapa situ. Nah, kita akan tahu hasilnya ya, gitu. Bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Dari situ, dari nilai ini ya, kita lanjutkan ya. Kita mencari nilai utility-nya. Nah, utility-nya untuk pengalaman kerja ya, dari yang tadi itu ya, pengalaman kerja termasuk keuntungan ya kan. Keuntungan berarti rumusnya ini C out dikurangi C min dibagi C max dikurangi C min kali 100, berarti C out nya itu ini ya kan. Kemudian C out kita mencari yang ini ya, kemudian dikurangi C min, di antara ini yang paling kecil yang mana? Yang ini ya kan, gitu kan. Yang paling besar 75, jadi ini masuk ke sini, ini masuk ke sini ya, maksimal ya, sama kan, ini kebetulan paling besar dan C min-nya ini ya, kali 100%, jadinya ini ketemunya 1 gitu kan. Kalau yang kedua ini berarti ini C out nya ini, nah itu kan, dikurangi C min dikurangi 50 juga, C min 50 kan, C max nya 75 dikurangi C min berarti dapatnya 0 gitu kan ya. Jadi seperti itu sampai terhitung semuanya. Jadi nanti nilainya ini utility-nya 1010. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk prestasi kerja. Prestasi kerja masih sama ya. Dia berupa keuntungan. Nah, jadi rumusnya adalah C out dikurangi C min dibagi C max dikurangi C min. Ini kan C out-nya ini ya kan, C out. Kemudian C min-nya adalah ini. Kemudian C max-nya di antara ini mana aja yang bisa paling besar? Yang ini. C max. Kemudian C min lagi. Nah, ini kan kali 100 0,71. Demikian yang lain ya, yang ini C out-nya ini dikurangi ini dibagi ini dikurangi ini, nah 0 ya, gitu. Dan seterusnya hasilnya 0,1 0,001 0,43 ya. Nah, sekarang kita menentukan untuk yang utility dari kesehatan. Kesehatan ini termasuk biaya ya kan. Biaya rumusnya adalah C max dikurangi C out dibagi C max min C min kali 100. Jadi ini ya, C max-nya berapa? Nah, ini di antara ini ya, yang paling besar yang ini C max. Nah, kemudian C out-nya mana? Ini juga. C max ini lagi. Kemudian C min paling kecil ini ya kan. Nah, gitu ya.
hasilnya 0. Nah, kemudian bagaimana kalau yang ini? Misalnya ini berarti semaknya tetap ya. Ini terus dikurangi cout-nya. Ini dibagi semak lagi dikurangi semin. Nah, hasilnya 0,57. Begitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini untuk yang usia termasuk biaya ya kan. Itu sama dengan yang tadi, semak dikurangi cout dibagi semak dikurangi semin. Nah, ini. Kalau ini semaknya berapa di antara ini? Nah, yang ini kan paling besar. Ini cout-nya ini juga. Ini maknya ini lagi. Yang paling kecil ini. Ya, hasilnya 0,00. Nah. Kemudian kita coba yang ini ya. Semaknya tetap ya. Cout-nya ini. Kemudian semak lagi ini. Kemudian seminnya ini gitu ya. Hasilnya 0,67. Nah, dari hasil tadi ya sudah kita dapatkan ininya ya. Ya, sudah kita dapatkan. Nah, sekarang ya kita akan lanjutkan mencari nilai akhirnya. Rumusnya bagaimana sih? U yang ke AI sebenarnya sigma J sama 1 sampai ke M dari B yang ke C dikalikan U yang ke UI ke A yang ke I, ya kan? Ya, gitu ya. Sekarang ya dari data yang ini ya tadi hasil perhitungan sebelumnya, ini kita akan kalikan dengan bobot. Nah, bobotnya tadi kan hasil normalisasinya kan ini ya. Ya. Jadi caranya gini. Ini ya, nah, ini ya dikalikan dengan ini ya menghasilkan ini. Nah, gitu ya. Ini ya dikalikan dengan ini menghasilkan ini. Nah, gitu ya. Nah, semuanya nanti akan dikalikan dengan bobot ya, dikalikan bobot semuanya ya. Nah, nanti setelah ketemu semuanya ini akan dijumlahkan, akan ditotal ya. Ini ditambah, ini ditambah, ini ditambah sama dengan ini. Ini juga ini ditambah sama dengan ini ditambah sama dengan ditambah sama dengan itu ya. Ketemu kan hasilnya ya. Setelah ditambah ketemu hasilnya. Kita lanjutkan. Nah, jadi dari ini ya, dari hasil uji coba pada 4 pegawai hanya 2 orang yang dinyatakan layak karena mendapatkan nilai tertinggi ya, yaitu Yaya dan Yati. Ini yang di slide sebelumnya tadi ini kan. Jadi yang tertinggi yang mana? Nah, kita lingkari. Yayat ini kan nomor 1. Nah, nomor 2 Yati. Nah, gitu ya.
Jadi dua orang ini adalah kandidat yang bisa dijadikan pilihan ya, untuk menduduki jabatan tersebut ya. Bisa ya sampai sini ya. Nah, tidak sulit kan? Jadi sudah penjelasan sangat jelas sekali dengan cara-cara begini ya. Semoga ini akan memudahkan ya. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.